Bab 361, Selamat Tinggal Peng Cheng, Bakat Horor. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Jika pikiran Luo Chen diketahui oleh Ye Changli dan yang lainnya, itu mungkin akan menarik penghinaan Ye Changli dan yang lainnya. Bagaimanapun, pantat Luo Chen, daun tipis, Changli dan yang lainnya sangat jelas mengetahui bahwa Luo Chen benar-benar mulai berlatih seni bela diri dalam waktu 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini, Luo Chen dari orang biasa menjadi Grandmaster bawaan tingkat 7, belum lagi, ia menjadi alkemis tingkat 4. Pada saat yang sama, ia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam formasi, dan bahkan menginspirasi Kaisar Formasi Zhao Wu. Warisan yang ditinggalkan, tidak peduli yang mana dari ketiganya yang diletakkan di luar, itu sudah cukup untuk membuat pemiliknya disebut jenius, menarik penjarahan dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Dan Luo Chen benar-benar menggabungkan ketiga hal ini menjadi satu, dan level pesonanya melihat seluruh kekaisaran awan terapung dan bahkan melihat wilayah ras manusia yang luas, dan semuanya dapat diberi peringkat. Dengan kecepatan peningkatan kekuatan seperti itu, beranikah Anda mengatakan bahwa kekuatan Anda terlalu lambat? Saat itulah Ye Changli dan yang lainnya tidak tahu bahwa Luo Chen telah berjalan-jalan di Heaven Boreal Abyss di kontinen Extremity, dan berhasil menerobos menjadi roh bela diri kelas 1. Jika Ye Changli dan yang lainnya tahu bahwa Luo Chen sudah menjadi roh bela diri kelas 1 saat ini, dan kemudian mendengar apa yang dikatakan Luo Chen tadi, saya khawatir mereka akan berencana untuk membunuh penjahat ini. Dan saat Luo Chen sedang berpikir tentang cara meningkatkan kekuatannya dengan cepat, semburan udara tiba-tiba terdengar di kejauhan. Kemudian seorang lelaki tua lusuh dengan jubah biru kotor melangkah ke udara. Di belakang lelaki tua itu, dia mengikuti seorang pemuda berjubah emas. Saat dia melihat Luo Chen, wajah pemuda berjubah emas itu tidak bisa menahan kegembiraan. Teman kecil Luo Chen, lelaki tua yang jorok itu tidak dapat menahan tawa ketika melihat Luo Chen, dan berkata kepada Luo Chen, awalnya, lelaki tua itu sedang memikirkan kapan harus pergi ke alam manusia. Ketika aku melihat teman kecil Luo Chen, dia tidak menyangka teman kecil Luo Chen benar-benar datang ke perbatasan Akademi Jingxian. Berbicara tentang ini, lelaki tua yang jorok itu berpura-pura marah, kamu juga, karena kamu datang ke Akademi Jingxianku, kamu tidak perlu memberitahuku terlebih dahulu. Orang tua itu dapat mengirim seseorang untuk menemuimu. Aku telah melihat senior Peng Cheng. Luo Chen bergegas ke lelaki tua yang jorok itu dan melengkungkan tangannya, berkata dengan tak berdaya, jika itu normal, junior akan mengirim seseorang untuk memberitahu senior Peng Cheng, dan kemudian datang berkunjung. Hanya saja situasinya berbeda kali ini. Junior itu tersesat ke tempat yang berbahaya. Setelah untungnya pergi melalui susunan teleportasi, dia diteleportasi ke kuil yang terbengkalai ini. Luo Chen menunjuk ke tanah sambil berbicara, wajahnya penuh depresi. Peng Cheng terkejut ketika mendengar ini. Sebagai senior Akademi Jingxian, dia tentu tahu kemana arah formasi teleportasi yang rusak di kuil leluhur iblis ini. Terhubung oleh formasi teleportasi yang rusak ini adalah tanah yang terkenal di daratan utama, Jurang Surga Pemakaman. Dikabarkan bahwa seorang pria kuat di alam seorang guru suci dari ras monster pernah memasuki Jurang Pemakaman Langit melalui susunan teleportasi yang rusak ini, dan kemudian tidak pernah kembali. Jika bukan karena lampu kehidupan guru senior yang tersisa di klan masih menyala, sudah ada orang-orang kuat yang berencana untuk memanggil senior klan iblis di atas. Penguasa suci untuk menyelamatkan senior tingkat penguasa suci itu. Dan Luo Chen tidak lebih dari seorang seni bela diri kelas 1, dan tiba-tiba keluar dari jurang surga pemakaman. Seni bela diri kelas 1. Melihat alam Luo Chen, napas Peng Cheng tersendat, dan keterkejutan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Teman kecil Luo, apakah kamu telah berhasil menjadi seni bela diri kelas 1? Peng Cheng menatap Luo Chen dan kehilangan suaranya. Saat pertama kali bertemu Luo Chen hanyalah seniman bela diri hebat tingkat 3. Hanya 1 bulan telah berlalu, dan Luo Chen telah berhasil menjadi roh bela diri tingkat pertama, dan hanya para jenius yang sangat berbakat di antara ras monster yang dapat menyamai bakat ini. Ya, aku beruntung bisa menerobos. Luo Chen mengangguk ke Peng Cheng, dan berkata dengan rendah hati, para junior telah mengalami beberapa petualangan selama periode ini, dan mereka nyaris tidak berhasil menjadi roh bela diri. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Peng Cheng berkedut, dan butuh waktu lama untuk memulihkan ketenangannya. Beruntung, dia juga menginginkan keberuntungan seperti itu.
Persyaratannya tidak tinggi, dia sekarang adalah Kaisar Iblis tingkat 8, biarkan saja dia menerobos dan menjadi Kaisar Iblis dalam waktu 1 bulan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Peng Cheng menahan keinginan untuk menangkap Luo Chen dan memukulnya, dan berkata kepada Luo Chen, "Kamu bocah, kamu masih bisa menjual dengan baik jika kamu mendapatkan tawaran. Lupakan saja, orang tua, santai saja, kamu dan binatang kontrakmu bicaralah." Setelah selesai berbicara, sosok Peng Cheng melintas, dan dia langsung mengambil puluhan langkah, tidak tahu apakah itu untuk menghindari kecurigaan atau sekadar merajuk. "Tuan," setelah Peng Cheng pergi, pemuda berjubah emas itu memberi hormat dengan hormat kepada Luo Chen dan berkata dengan wajah serius. Luo Chen menatap pemuda berjubah emas itu dengan saksama ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan ekspresi terharu, "Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari Akademi Jingxian selama lebih dari sebulan, dan sekarang aku tidak dapat memahami kultivasimu." Kembali ke guru, Jin Yu sekarang adalah Sekte Iblis tingkat ke-9. Mendengar kata-kata Luo Chen, pemuda berpakaian Jinpo itu dengan hormat berkata, "Senior Peng Cheng tidak akan membiarkanku menerobos untuk sementara waktu. Aku tinggal di alam ini untuk jangka waktu tertentu. Setelah menempa menjadi lebih murni, lalu menerobos untuk menjadi penguasa iblis." Memadamkan darah. Mata Luo Chen berbinar setelah mendengar ini. Ini benar-benar karena seseorang memberinya bantal ketika dia hanya ingin tertidur. Jin Yu sekarang perlu menempa darahnya. Bukankah pil evolusi binatang buas yang dia dapatkan tepat untuk digunakan? Teman kecil Luo, bakat Jin Yu sungguh luar biasa. Menurut beberapa warisan yang ditinggalkan oleh pendahulu ilusori Si Yupeng di Akademi Jingxianku, Jin Yu memiliki harapan untuk berubah menjadi Nine Nether Magic Peng, jadi lelaki tua itu akan membiarkannya tetap di ranah Sekte Iblis, terus-menerus menempa darahnya. Begitu Luo Chen ingin berbicara, suara Peng Cheng datang dari samping, "Teman kecil Luo, kamu adalah ras manusia, dan pemahamanmu tentang binatang buas dan binatang buas secara alami jauh lebih sedikit daripada milikku. Apakah itu binatang buas atau binatang iblis? Sebelum melangkah ke ranah penguasa iblis, mereka akan menghadapi rintangan yang sangat penting. Jika darah dapat dimurnikan ke tingkat yang sangat murni sebelum melangkah ke ranah penguasa iblis, maka ada harapan untuk transformasi ketika menerobos kedaulatan iblis." Dengan bakat yang dimiliki Jin Yu, dia sudah lama bisa menjadi seorang iblis terhormat, dan aku selalu memintanya untuk menekan alam itu, hanya agar dia bisa berubah menjadi Peng Iblis 9 Neter yang legendaris saat dia menerobos alam Wuzun. Petik 2. Luo Chen merasa gembira saat mendengar perkataan Peng Cheng. Ia tidak asing dengan Nine Nether Demon Peng. Menurut informasi yang dikirim kepadanya oleh kristal pedang di dalam hatinya, Nine Nether Demon Peng adalah binatang buas aneh dan ganas yang lahir dalam 6 reinkarnasi. Kekuatan Jiuyu Demon Peng dewasa juga sangat menakjubkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint Master harus mundur saat menghadapi Jiuyu Demon Peng dewasa. Jika tidak, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint Master kemungkinan akan jatuh ke dalam kejahatan aneh ini. Di bawah taring dan cakar binatang buas. Sekarang Peng Cheng benar-benar memberitahunya bahwa Jin Yu memiliki harapan untuk berubah menjadi Nine Nether Devil Peng. Bagaimana mungkin Luo Chen tidak gembira? Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Chen membalik pergelangan tangannya dan pil evolusi binatang buas muncul di tangannya. Begitu pil kuning itu muncul, pil itu mengeluarkan aroma yang kuat, menarik perhatian Peng Cheng dan Jin Yu. "Jin Yu, telan pil ini." Luo Chen menyerahkan pil evolusi binatang buas di tangannya kepada Jin Yu, dan berkata dengan ringan, "Itu dapat membantumu meredakan amarahmu, garis keturunan dan meningkatkan kemungkinan transformasi Anda yang sukses." Jin Yu mengambil pil evolusi binatang buas dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Sebagai binatang kontrak Luo Chen, bahkan jika Luo Chen memintanya untuk mati, dia tidak akan mengerutkan kening, belum lagi pil yang diberikan Luo Chen kepadanya, dia merasa energinya berdenyut-denyut. Di lubuk hatinya, ada suara yang terus-menerus menyuruhnya untuk menelan pil ini. Begitu dia menelan pil ini, dia bisa mendapatkan manfaat besar. Namun, sebelum Jin Yu memasukkan pil evolusi binatang buas ke dalam mulutnya, dia dihentikan oleh Peng Cheng. Peng Cheng menghentikan Jin Yu, menatap Luo Chen pada saat yang sama, dan berkata dengan tegas, "Teman kecil Luo, Jin Yu sekarang berada pada saat kritis transformasi. Minum pil dengan gegabah, saya khawatir itu akan menjadi kontraproduktif." "Senior Peng Cheng, jangan khawatir." Luo Chen tersenyum,
dan berkata dengan ringan, pil ini disebut pil evolusi binatang jahat dan fungsinya adalah untuk memurnikan darah binatang buas dan mengubahnya. Sekarang Jin Yu berada pada saat kritis metamorfosis, meminum pil evolusi binatang buas ini hanya akan bermanfaat tanpa membahayakan. Senior Peng Cheng, Tuan benar, begitu suara Luo Chen jatuh, Jin Yu mengangguk dengan tergesa-gesa, saya memang mendeteksi energi aneh di pil ini, dan ada suara di hati saya tadi. Desak saya untuk menelan pil ini. Naluri saya mengatakan bahwa menelan pil ini sangat bermanfaat bagi saya, dan bahkan dapat membantu saya menyelesaikan transformasi. Mendengar kata-kata Jin Yu, Peng Cheng menarik kembali lengan yang menghentikan Jin Yu dan merenung. Dia tahu betul bahwa bagi binatang buas yang aneh dan ganas seperti Jin Yu, nalurinya adalah mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Karena nalurinya mengatakan kepadanya bahwa menelan apa yang disebut pil evolusi binatang buas akan memiliki manfaat besar, maka sama sekali tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Yang membuat Peng Cheng semakin penasaran sekarang adalah asal-muasal pil di tangan Luo Chen. Kalian pasti tahu kalau Jin Yu adalah Yupeng Laut Ilusi, binatang buas aneh dan ganas yang dibiakkan dari laut yang hilang, dan banyak material dan ramuan surgawi yang tidak banyak berpengaruh pada Jin Yu. Dan pil yang dikeluarkan Luo Chen ternyata mampu memengaruhi binatang buas setingkat Jin Yu, jadi peringkatnya mungkin tidak akan rendah. Dengan kekuatan Luo Chen, mustahil untuk mendapatkan pil seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah Luo Chen mendapatkan pil ini di Abyss of Burial Heaven. Saya khawatir hanya di Heaven Burying Abyss, yang juga merupakan benua, pil ajaib ini akan diproduksi. Memikirkan hal ini, hati Peng Cheng semakin terkejut. Dengan basis kultivasi seni bela diri kelas 1 Luo Chen, dia harus mundur dari Abyss of Burial Heaven tanpa mengatakan bahwa dia bahkan mendapatkan harta karun seperti itu. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai keberuntungan yang besar. Apakah ini anak haram dari roh keberuntungan? Dan pada saat yang sama Peng Cheng terkejut, Jin Yu di sampingnya telah menelan pil evolusi binatang buas ke dalam perutnya. Saat pil evolusi binatang buas ditelan oleh Jin Yu tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat, dan hantu burung Peng yang terbakar dengan api transparan muncul di belakang Jin Yu, menarik perhatian Luo Chen dan Peng Cheng Force untuk menarik masa lalu. Laut Ilusi Yupeng Fexiang, Luo Chen dan Peng Cheng berseru saat mereka melihat hantu itu. Luo Chen menerima banyak informasi dari kristal pedang yang ditinggalkan oleh leluhur Jian, dan dia juga memiliki beberapa pemahaman tentang Huan Hai Yupeng, binatang buas yang lahir di laut yang hilang, dan secara alami tahu apa metode terkuat dari binatang buas ini. Kekuatan serangan Huan Hai Yupeng tidak kuat, dan biasanya menjebak orang dengan ilusi. Ketika orang yang terperangkap tersesat dalam ilusi, dia langsung menelan orang ke dalam perutnya. Tetapi premis dari semua ini adalah dalam keadaan bahwa Huan Hai Yupeng belum mengungkapkan keadaan hukum menurut informasi yang diperoleh Luo Chen dari Jian Jing. Begitu penampakan sihir Yupeng Laut Ajaib muncul, kekuatan tempur Yupeng Laut Ajaib akan melonjak ke tingkat yang mengerikan. Hanya saja, biaya untuk melakukannya juga sangat tinggi. Setelah kemunculan seni Yupeng, basis kultivasi Yupeng Laut Ilusi akan terbakar dengan cepat hingga basis kultivasinya benar-benar hilang. Dengan kata lain, harga penampakan sihir Yupeng Laut Ajaib sebenarnya membakar basis kultivasinya sendiri, dan menggunakan basis kultivasi yang terkumpul untuk waktu yang lama sebagai ganti kekuatan tempur jangka pendek yang melonjak. Tentu saja, Peng Cheng juga sangat jelas tentang ini. Bagaimanapun, seorang pria kuat yang merupakan Yupeng Laut Ajaib pernah keluar dari Akademi Jingxian. Sekarang Jin Yu tiba-tiba menunjukkan fase sihir Yupeng Laut Ajaib, yang menyebabkan Luo Chen dan Peng Cheng menggantung hati mereka tanpa sadar, karena takut akan kecelakaan apapun. Di bawah tatapan gugup Luo Chen dan Peng Cheng, aura yang terpancar dari Jin Yu menjadi semakin kuat, dan nyala api ungu samar muncul dari udara tipis di fase sihir Laut Sihir Yupeng di belakang Jin Yu. Saat nyala api ungu muncul, itu seperti gangren tulang, menempel pada aspek magis Laut Sihir, dan kemudian menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Hanya dalam beberapa napas, aspek magis Huan Hai Yupeng langsung ditutupi oleh nyala api ungu itu, dan Jin Yu juga memiliki nyala api ungu yang menyala. Ini adalah, melihat nyala api ungu di tubuh Jin Yu, Peng Cheng tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan kehilangan suaranya, 9 api neter. Luo Chen juga bingung sejenak. Dia juga tidak asing dengan Jiu Yu Mingyan, karena nyala api ini adalah api langit yang legendaris, dan itu juga merupakan nyala api eksklusif dari klan Jiu Yu Devil Peng.
Kita harus tahu bahwa benua semesta itu luas dan tak terbatas, dan ada semua jenis api aneh di benua yang luas itu. Meskipun api spiritual seperti Heart of Earth Burning Flame yang dimiliki Luo Chen sebelumnya sangat berharga, melihat seluruh benua semesta, itu seperti pasir sungai Gangga, yang sama sekali tidak ada apa-apanya, kecuali beberapa api spiritual dengan fungsi khusus, api spiritual lainnya tidak terlalu populer. Hanya api yang sangat dalam di atas api spiritual, seperti api emas urat bumi yang berevolusi dari jantung bumi di tangan Luo Chen, yang akan menarik sejumlah besar orang kuat. Adapun api bumi di atas api yang sangat dalam, juga jarang terlihat di seluruh benua semesta. Begitu api bumi muncul, itu pasti akan menarik sejumlah besar orang kuat, dan bahkan mereka yang berada di antara tiga alam suci akan memperjuangkannya. Api langit yang legendaris itu bersifat ilusi, dan setiap jenis api langit mengandung kekuatan misterius dan tak terduga. Begitu api langit muncul, itu pasti akan menjadi pesta rakus bagi banyak orang kuat di benua semesta. Sejauh yang diketahui Luo Chen sekarang, kecuali api nirvana, yang merupakan api nirvana yang belum lengkap, yang dapat dibangkitkan oleh keluarga Ratu Phoenix setelah melangkah ke alam kaisar, hanya klan Peng Iblis 9 Neter yang secara alami dapat membangkitkan 9 api neter. Itu terbakar. Sekarang tubuh Jin Yu terbakar dengan 9 api neter. Apa artinya? Tentu saja jangan banyak bicara. Selamat, teman kecil Luo. Peng Cheng adalah wakil dekan Akademi Jingxian. Konsentrasinya luar biasa. Dia segera pulih, dan dia melengkungkan tangannya ke arah Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, karena Jin Yu telah menguasai 9, hanya masalah waktu sebelum transformasi Nether Flame selesai. Dengan 9 Yu Devil Peng sebagai binatang kontrak, ini adalah benua semesta yang agung, Luo Xiaoyou juga bisa pergi. Senior Peng Cheng serius, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Jin Yu telah berhasil bertransformasi, dan kekuatannya hanyalah kekuatannya. Jika aku tidak menerobos secepat mungkin, orang-orang kuat itu dapat dengan mudah menghancurkanku, bahkan jika ada Jin Yu. Dukungan, itu tidak masalah. Mendengar perkataan Luo Chen, Peng Cheng mengangguk. Yang paling ia kagumi dari Luo Chen bukanlah kekuatannya, melainkan ketenangannya. Saat pertama kali bertemu dengan Luo Chen, setelah mengetahui identitas Jinyu Huan Haiyupeng, Luo Chen juga bersikap begitu tenang. Ia tidak menyangka bahwa dirinya telah tertular binatang buas legendaris dan bersikap angkuh serta arogan, sehingga ia pun ditinggalkan. Berlatihlah. Sekarang Jin Yu telah berhasil berubah menjadi Nine Nether Demon Peng, kekuatannya telah mengalami kemajuan yang cukup besar. Dapat dikatakan bahwa di seluruh benua semesta, selama orang-orang kuat tidak bergerak, Luo Chen sudah dapat merajalela bersama Nine Nether Demon Peng. Dalam keadaan seperti ini, Luo Chen tetap tidak terpesona oleh berita yang tiba-tiba itu, tetapi tetap tenang. Mentalitas ini telah menentukan bahwa prestasi Luo Chen di masa depan tidak akan rendah. Memikirkan hal ini, Peng Cheng merasa khawatir, dan Chong Luo Chen berkata, teman kecil Luo, sekarang transformasi Jin Yu akan segera berhasil, ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Senior, silakan bicara. Luo Chen tertegun saat mendengar kata-kata Peng Cheng, lalu menatap Peng Cheng dan berkata dengan wajah serius. Masalah ini tentang Jin Yu. Peng Cheng menunjuk Jin Yu yang sedang mengalami transformasi, dan berkata dengan suara yang dalam, Peng Iblis 9 Neter adalah yang utama. Aku sarankan agar Xiaoyou Luo meninggalkan Jin Yu di Akademi Jingxian untuk pelatihan. Setelah kamu menjadi Kaisar Wu, kamu akan membawa Jin Yu untuk berkeliaran di luar. Tentu saja, jika Xiaoyou Luo bersikeras membawa Jin Yu untuk bepergian keluar, ingatlah untuk tidak membiarkan Jin Yu menggunakan 9 Nether Flame, dan jangan biarkan Jin Yu menunjukkan tubuh aslinya. Untungnya, di dalam wilayah kekaisaran awan mengalir, begitu kamu meninggalkan kekaisaran. Awan mengalir, sulit untuk menjamin bahwa yang kuat tidak akan mengenali tubuh asli Jin Yu. Pada saat itu pasti akan menarik banyak orang yang menginginkannya, dan kamu mungkin tidak dapat mempertahankan Jin Yu. Mendengar kata-kata Peng Cheng, hati Luo Chen menghangat. Chong Peng Cheng mengangguk, dan berkata dengan lembut, Senior Peng Cheng, jangan khawatir, generasi muda mengetahuinya. Kamu selalu tenang, tetapi aku tidak khawatir tentang ini. Mendengar perkataan Luo Chen, Peng Cheng tersenyum dan berkata dengan lembut, aku hanya khawatir kamu tidak tahu betapa hebatnya ini, jadi aku hanya mengatakan itu. Kamu tidak membenci perkataan orang tua itu. Banyak orang tua itu sudah merasa puas.
Mengapa para junior adalah mereka yang tidak tahu apa yang baik atau buruk? Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika mendengar perkataan itu, dan berkata dengan tidak berdaya. Peng Cheng tertawa ketika mendengar perkataan itu, tetapi tidak banyak bicara, matanya tertuju pada Jin Yu yang berada di samping, dengan sedikit lebih banyak harapan di matanya. Setelah melihat ini, Luo Chen juga mengarahkan pandangannya pada Jin Yu. Ditemukan bahwa sihir lautan sihir di belakang Jin Yu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan 9 api neter yang menyala-nyala juga menjadi lebih lembut, tidak sekeras sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Luo Chen tidak bisa menahan napas, matanya tertuju pada Jin Yu, tidak mau menjauh. Boom! Tiba-tiba guntur tumpul terdengar di antara langit dan bumi, dan langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap dalam sekejap. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas gurun, membentuk pusaran air besar dalam sekejap, yang tampak seperti mata besar. Di kedalaman pusaran air, ada cahaya guntur perak yang berkedip-kedip, dan dari waktu ke waktu ada cahaya guntur yang menerangi pusaran air, seolah-olah langit perlahan membuka matanya dan menatap semua makhluk dengan kejam. Boom klik, seember cahaya guntur perak tebal tiba-tiba jatuh dari pusaran air dan langsung menyerang Jin Yu. Tekanan yang mengerikan turun dari langit dengan cahaya guntur perak, menyebabkan Jin Yu Shengsheng yang duduk di tanah tenggelam beberapa inci ke dalam tanah. Dengan Jin Yu sebagai pusatnya, sejumlah besar retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah dengan radius beberapa meter ini. Kesengsaraan naga, Luo Chen dan Peng Cheng sama-sama terkejut melihat ember perampokan yang menggelegar. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, yang satu mengandalkan kristal pedang yang ditinggalkan oleh para pendahulu, dan yang lainnya mengandalkan warisan klasik yang ditinggalkan oleh para pendahulu divisi, dan mereka semua tahu banyak rahasia. Dikatakan bahwa binatang buas yang ganas itu akan mengalami kesengsaraan guntur yang mengerikan dalam proses transformasi. Jika dapat melewatinya dengan aman, itu akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Tetapi jika Anda tidak dapat melewatinya, maka Anda hanya akan berakhir dengan kematian, tanpa tulang yang tersisa. Oleh karena itu, tingkat transformasi binatang buas ini juga dikenal sebagai kesengsaraan naga, yang berarti bahwa setelah melewati kesengsaraan ini, Anda akan seperti ikan yang melompati gerbang naga, dan sejak saat itu, Anda akan berubah menjadi naga dewa 9 hari di antara dunia. Itu hanya berdasarkan pemahaman mereka bahwa meskipun kesengsaraan naga kuat, kekuatannya secara bertahap meningkat. Selama bertahun-tahun, kesengsaraan naga yang telah dicatat oleh ras manusia dan ras monster adalah yang terkuat. Guntur kesengsaraan pertama tidak lebih dari lengan tipis. Sekarang, gelombang pertama kesengsaraan transformasi naga yang dipicu oleh Jin Yu sebenarnya setebal ember, dan tidak ada yang tahu guntur kesengsaraan. Seperti apa yang akan dihadapi setelah itu? Saya khawatir kali ini agak sulit. Peng Cheng menarik Luo Chen keluar beberapa mil, dan melihat posisi Jin Yu yang melintasi kesengsaraan, yang membuatnya sedikit tertekan. Kesengsaraan transformasi naga hanya dapat dilintasi oleh binatang buas yang ingin melintasi kesengsaraan. Jika seseorang campur tangan, tidak hanya tidak akan dapat membantu binatang buas itu berhasil melintasi kesengsaraan, itu akan memicu guntur langit yang lebih kuat dan menggabungkan orang yang campur tangan dengan binatang buas yang melintasi kesengsaraan. Ledakan dan sampah. Oleh karena itu, apakah itu Peng Cheng, Kaisar Iblis peringkat 8, atau Luo Chen, roh bela diri peringkat pertama yang baru dipromosikan, ketika menghadapi kesengsaraan transformasi naga, mereka agak tidak berdaya. Jin Yu tiba-tiba menunjukkan tubuh aslinya, tubuhnya yang besar menutupi langit dan matahari, dan tubuhnya terbakar dengan 9 api neter ungu. Api itu membuat ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan tampak sangat jahat, seolah-olah dapat menelan jiwa manusia. Jielei jatuh pada Jin Yu, dan dalam sekejap mata, 9 api neter yang menutupi tubuh Jin Yu terbakar menjadi ketiadaan, dan itu sama sekali tidak memengaruhi Jin Yu. Melihat pemandangan ini, Luo Chen dan Peng Cheng tidak bisa menahan napas lega. Segera setelah itu, hati mereka terangkat lagi. Karena di pusaran air gelap yang melayang di atas Jin Yu, ada Fang Tianji yang bersinar dengan guntur yang mengerikan yang keluar dari pusaran air, perlahan-lahan jatuh ke arah Jin Yu dengan tekanan yang mengerikan. Perampokan. Luo Chen dan Peng Cheng sama-sama menarik napas. Ini adalah kesengsaraan guntur yang mengerikan yang hanya akan terjadi ketika Kaisar Wu yang legendaris menerobos alam suci. Kecuali beberapa Gaidai Tianjiao yang berbakat yang mampu memprovokasi perampokan guntur yang mengerikan ini sebelum Kaisar Wu,
tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menarik guntur-guntur yang berubah sebelum menerobos alam suci. Dan bahkan jika Gedai Tianjiao yang memobilisasi guntur-guntur yang berubah terlebih dahulu, guntur-guntur yang berubah seperti ini umumnya muncul di gelombang guntur terakhir. Tidak mungkin bagi Jin Yu untuk menjadi seperti Jin Yu, di gelombang kedua kesengsaraan surgawi, akan ada guntur kesengsaraan transformasi. Tampaknya jika makhluk-makhluk di 6 jalan reinkarnasi muncul di benua semesta, mereka pasti akan menarik penolakan dari daratan utama. Peng Cheng menatap cahaya guntur yang jatuh perlahan Fang Tianji dengan ekspresi serius. Menurut beberapa berita yang kuketahui, 6 jalan reinkarnasi dulunya tampak seperti bagian dari daratan utama, tetapi kemudian dipisahkan dari daratan utama melalui langit. Dan ini juga menyebabkan benua Qiankun menjadi sangat menjijikkan bagi 6 reinkarnasi. Luo Chen menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, dan berkata dengan suara yang dalam, karena Peng Iblis 9 Neter berasal dari 6 reinkarnasi dan ditolak oleh keinginan daratan utama, dia ingin melenyapkannya juga. Normal. Setelah Luo Chen selesai berbicara, Peng Cheng dan Luo Chen terdiam bersama. Mereka tentu tahu apa arti penolakan kehendak daratan utama, bahkan jika kekuatan Jiu Devil Peng sangat kuat, tetapi selama mereka menjadi sasaran kehendak daratan utama benua Qiankun, hampir mustahil untuk melarikan diri. Aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya tidak membiarkan Jin Yu menekan alam dan berubah ke arah Jiu Devil. Melihat Lei Guang Fang Tianji perlahan jatuh, Peng Cheng agak menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak berpikir untuk membiarkan Jin Yu menekan alam, mengandalkan warisan yang ditinggalkan oleh pendahulu ilusori Si Yu Peng di Akademi Jingxian, itu sudah cukup bagi Jin Yu untuk menyerang Kaisar Iblis dan bahkan alam Kaisar Iblis dalam waktu singkat. Pada saat itu, Akademi Jingxian akan memiliki dukungan ekstra kuat, dan karena kekhususan Jin Yu, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan Kaisar Iblis atau Kaisar Iblis biasa. Namun, hanya karena keserakahannya, Jin Yu sekarang diawasi oleh kehendak daratan, jatuh ke dalam 10 pembunuhan mematikan ini. Jangan salahkan kamu, senior. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara yang dalam, jika bukan karena pil evolusi binatang buas yang telah aku taruh di bawah jas Jin Yu, ini tidak akan terjadi. Setelah berbicara, mata Luo Chen tertuju pada Jin Yu dan berhenti berbicara. Cahaya guntur Fang Tianji turun dari langit, dan menghantam Jin Yu dengan paksaan yang mengerikan. Sentuhan penghinaan melintas di mata Jin Yu, dan niat membunuh yang kejam muncul dari tubuhnya. 9 api neter berubah menjadi gelombang api, menyebar ke segala arah, membentuk penghalang api demi satu, melindungi bulu-bulu emas di dalamnya. Lei Guang Fang Tianji jatuh di penghalang api, dan ditelan dalam sekejap, tanpa membuat gelombang apapun. Namun, tidak peduli itu Luo Chen atau Peng Cheng, tidak ada kegembiraan di wajahnya ketika dia melihat pemandangan ini. Karena mereka tahu betul bahwa waktu yang paling berbahaya masih jauh dari datang. Ada 9 gelombang guntur perampokan di kesengsaraan Hualong, dan kekuatannya lebih kuat dari 1 gelombang. Sekarang gelombang kedua dari guntur perampokan sudah berubah menjadi guntur-guntur. Tidak seorang pun dapat menebak seperti apa beberapa gelombang berikutnya. Setelah Lei Guang Fang Tianji runtuh, awan perampokan di langit berputar lagi, dan kemudian seekor ular piton raksasa yang bergemuruh keluar dari pusaran air, membuka baskom darahnya dan menggigit bulu emas itu. Luo Chen dan Peng Cheng di samping sudah mati rasa, dan ketika Jie Lei ditempatkan pada Tianjiao yang melintasi kesengsaraan, mereka semua muncul sebagai poros terakhir dan terakhir. Bagaimana mungkin Jin Yu mendatangkan guntur yang begitu mengerikan di gelombang guntur ketiga? Tidak, menurut informasi yang tercatat di Jianjing, ada makhluk dalam 6 siklus reinkarnasi di benua semesta. Luo Chen tiba-tiba teringat beberapa informasi yang tercatat di Jianjing, dan dengan cepat mencoba berkomunikasi dengan Jianjing di dalam hatinya. Untaian pedang Yuan mengalir deras ke arah hati Luo Chen, dan akhirnya terbenam dalam kristal pedang. Kemudian sejumlah besar informasi menyembur dari kristal pedang, hampir membuat Luo Chen pingsan di tempat. Ini adalah pertama kalinya Luo Chen mencoba berkomunikasi secara aktif dengan Jianjing sejak dia mendapatkan Jianjing, tetapi dia tidak menyangka bahwa informasi yang akan dikirimkan Jianjing kepadanya akan begitu besar. Jika bukan karena alam jiwa Luo Chen telah mencapai alam yang terlalu virtual, saya khawatir itu akan langsung meledak oleh informasi besar tadi. Setelah dengan cepat memilah informasi tambahan yang keluar dari pikirannya, mata Luo Chen berbinar, dan wajahnya sedikit lebih jernih.
Ternyata orang-orang kuat yang muncul dalam 6 reinkarnasi benua semesta mengandalkan misteri transenden di antara 6 reinkarnasi untuk menemukan pengganti lain di benua semesta, sehingga mereka dapat dengan aman menghindari kehendak benua semesta setelah mengetahui bahwa ada cara untuk menghindari kehendak benua semesta. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menaruh secercah harapan. Meskipun kekuatan kesengsaraan transformasi naga tidak akan melemah sekarang, jika kehendak daratan benua semesta dapat dihindari, kekuatan kesengsaraan Guntur tidak akan terus meningkat. Dengan kekuatan Jin Yu, selama kekuatan GLA tidak terus meningkat, tidak terlalu sulit untuk bertahan dari kesengsaraan transformasi naga. Hanya saja, Luo Chen merenung sejenak dan bergumam, teknik rahasia avatar dalam 6 reinkarnasi membutuhkan banyak waktu untuk dipraktikkan agar efektif, dan sudah terlambat. Satu-satunya cara adalah dengan sepenuhnya menyembunyikan aura milik 6 reinkarnasi pada Jin Yu, sehingga dapat menyembunyikan kehendak benua semesta. Hanya saja harta rahasia semacam ini tidak ternilai harganya. Sungguh fantasi untuk menemukan harta rahasia seperti itu dalam waktu yang singkat. Luo Chen mendesah dalam hatinya, lalu cahaya terang melintas di benaknya, dan matanya berangsur-angsur cerah. Sistem, ambil barang-barang khusus. Luo Chen menarik napas dalam-dalam, memberi instruksi pada sistem di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Item spesial yang diproduksi oleh sistem tidak akan memiliki item biasa. Luo Chen hanya bisa bertaruh bahwa dia dapat menarik item spesial yang dapat membantu Jin Yu selamat dari transformasi naga dengan aman. Jika tidak, maka Jin Yu hanya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan kesengsaraan naga, dan apakah dia dapat bertahan hidup atau tidak, itu tergantung pada takdirnya. Sebelum kata-kata Luo Chen jatuh, pemandangan di depannya tiba-tiba hancur, dan kesadarannya kabur. Segera, sosok Luo Chen muncul di langit berbintang yang mematikan. Di bawah kakinya, ada bintang-bintang yang hancur tak terhitung jumlahnya, sebuah galaksi di seberang langit berbintang, ada bola-bola cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi. Ketika Luo Chen melihat ini, dia tidak perlu diingatkan oleh sistem. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh item spesial, Nandom Thunder. Saat perintah sistem berbunyi, Luo Chen menemukan bahwa bola logam putih perak tiba-tiba muncul di tangannya. Di permukaan bola logam, cahaya guntur biru samar berkedip-kedip. Menatap bola logam di tangannya, tak lama kemudian, sederet karakter kualitas cahaya muncul di hadapan Luo Chen. Silence of Thunder, senjata tersembunyi yang kuat dari luar angkasa, mengaktifkan guntur yang langsung menyerap ratusan mil dalam radius, dan memadatkan hantaman ke langit. Melihat sederetan kecil kualitas cahaya itu, Luo Chen tak kuasa menahan kegembiraan di wajahnya. Sudah saatnya guntur nirvana ini datang. Meskipun transformasi naga kuat, itu hanyalah kesengsaraan guntur, sedangkan guntur nirvana mampu menyerap guntur dalam radius ratusan mil untuk memadatkan serangan yang mengerikan. Selama Luo Chen mengaktifkan guntur nirvana ketika Jin Yu tidak dapat mendukungnya, mengandalkan karakteristik bola logam kecil ini, dia dapat sepenuhnya menyedot kesengsaraan naga ke guntur nirvana. Meskipun melakukan hal itu kemungkinan akan menyebabkan Jin Yu gagal menyelesaikan transformasi, itu pada akhirnya akan menyelamatkan nyawa Jin Yu. Dengan kuat meremas guntur nirvana di tangannya, pemandangan di depan Luo Chen tiba-tiba hancur. Setelah dia pulih, kesadarannya telah kembali ke tubuhnya. Melihat tangannya secara tidak sadar, Luo Chen hanya melihat dua telapak tangan kosong. Luo Chen terkejut, dan dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya untuk memahami situasinya sendiri, dan akhirnya menemukan guntur keheningan melayang di langit di atas lautan kesadaran. Dengan benda ini, tidak akan jadi masalah untuk membantu Jin Yu melarikan diri dengan selamat. Luo Chen memanggil Nirvana Thunder, dan menatap Jin Yu yang tengah terjerat dengan Thunder Light Python. Dia pun diam-diam merasa lega setelah itu. Luo Chen terus mengamati situasi di pihak Jin Yu, dan hanya bisa mengatakan bahwa Jin Yu layak mendapatkan Peng Iblis 9 Neter. Meskipun dia belum sepenuhnya melewati kesengsaraan transformasi naga, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dalam 7 gelombang guntur pertama, bahkan Istana Naga Guntur muncul, dan masih tidak punya pilihan selain mendapatkan penghalang api di bawah bulu emas. Hanya saja setelah Istana Naga Guntur dan kilat mati, baik Luo Chen maupun Peng Cheng tidak bisa menahan napas, dan mata mereka menjadi serius. Kesengsaraan Istana Naga Guntur adalah titik balik dalam transformasi kesengsaraan guntur. Secara umum, hanya bakat-bakat yang luar biasa dan cemerlang yang dapat memicu kesengsaraan Istana Naga Guntur.
Dan keberadaan kesengsaraan guntur yang dapat menginspirasi melampaui kesengsaraan Istana Naga Guntur dan Petir bukanlah pembangkit tenaga listrik terkenal dalam sejarah benua semesta. Misalnya, penguasa kristal pedang di hati Luo Chen, Kaisar Agung Danwu, atau leluhur pedang, 1000 tahun yang lalu, ketika dia memasuki 3 alam suci dari Kaisar Wu, dia memicu kesengsaraan guntur yang mengerikan yang melampaui kesengsaraan Istana Naga Guntur. Pegunungan yang membentang perlahan terbang keluar dari pusaran awan di atas. Pegunungan itu terbentuk oleh guntur dan kilat. Pemandangan di atasnya, bahkan pola butiran pada bebatuan, tergambar dengan jelas, seolah-olah itu benar-benar garis yang berkesinambungan. Pegunungan yang sangat besar itu jatuh dari langit dan menghantam Jin Yu. Jin Yu mencondongkan tubuh ke langit dan meraung, Geoneter Flames yang menyala di tubuhnya menjadi lebih berkobar, dan api ungu membubung ke langit, mewarnai separuh langit menjadi ungu. Secara alami mustahil bagi orang lain di Akademi Abadi untuk memperhatikan gerakan sebesar itu, tetapi setelah merasakan napas Peng Cheng, semua orang dengan jujur tetap berada di luar gurun dan tidak melangkah ke tengah. Bagaimanapun, sekarang Dekan Akademi Jingxian sedang mundur untuk menyerang wilayah di atas Kaisar Wu, dan sekarang Wakil Dekan Peng Cheng yang bertanggung jawab atas Akademi Jingxian. Tidak seorang pun ingin mengambil risiko menyinggung Wakil Presiden untuk memasuki gurun untuk menjelajah, belum lagi Ji Yun yang berputar-putar di langit memberi mereka banyak tekanan, membuat mereka ingin melarikan diri secara tidak sadar. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja tidak ada pemuda yang tercengang yang tidak memiliki apapun untuk ditemukan untuk melangkah ke gurun kesengsaraan salib bulu emas. Segera, api ungu di tubuh Jin Yu bertabrakan dengan pegunungan guntur. 9 Nether Flames yang sebelumnya tidak menguntungkan, akhirnya gagal mengerahkan kekuatan mengerikan mereka seperti sebelumnya. Saat menghadapi pegunungan guntur, 9 Nether Flames tampak agak lemah, hanya membakar setengah dari pegunungan guntur dan menghadapi setengah sisanya, tapi tampaknya tidak berdaya. Melihat pemandangan ini, Luo Chen tahu bahwa Jin Yu juga telah mencapai batasnya, dan metode terkuat dari 9 Nether Demon Peng adalah Skyfire 9 Nether Flames yang telah dikuasainya. Sekarang Jin Yu tidak dapat menahan pegunungan guntur dan kilat bahkan dengan 9 Nether Flames, dan jika dia terus melakukannya dengan keras, dia hanya akan berakhir dengan kematian. Setelah 7 gelombang guntur, itu seharusnya sudah cukup. Luo Chen melihat pusaran guntur yang melayang di langit, matanya bersinar, dan seluruh orang itu naik ke langit, lalu melemparkan silen thundering di tangannya ke arah pusaran guntur. Melihat gerakan Luo Chen, tidak hanya Peng Cheng di samping, tetapi bahkan orang kuat yang melihat jauh dari gurun itu terkejut. Anak manusia itu gila. Monster berkepala domba dan bertubuh manusia itu menatap Luo Chen yang melayang di udara, dan berkata kepada rekannya di sampingnya. Siapa yang tahu? Namun, apakah Golden Feather Crossing Tribulation gagal, kita juga kehilangan satu pesaing. Tidak jauh dari ras iblis berkepala domba, seekor harimau berbulu putih tergeletak di tanah, berkata dengan malas, benar sekali. Monster berkepala domba itu mengangguk, dan berkata dengan enteng, Jin Yu itu adalah Yu Penglaut Ilusi, dan dia menarik banyak perhatian saat memasuki akademi. Jika itu benar-benar memungkinkannya untuk selamat dari transformasi naga ini, aku khawatir sebagian besar sumber daya di akademi akan diberikan kepadanya, dan kemudian kita akan mengalami kesulitan. Petik 2. Melihat situasi saat ini, tidak ada harapan bagi Jin Yu untuk selamat dari kesengsaraan transformasi naga. Harimau berambut putih itu berbaring di tanah, dengan jijik berkata, aku hanya tidak tahu apa yang dipikirkan anak ras manusia itu. Tembakan pusaran air, bukankah ini mencari jalan buntu? Dikatakan bahwa Jin Yu adalah binatang kontrak yang diserahkan oleh wakil presiden. Jin Yu yang dikontrak seharusnya adalah anak yang menembak tadi, kan? Monster berkepala domba itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik, dia juga terburu-buru untuk pergi ke dokter, benar-benar berpikir bahwa naga-naga begitu mudah untuk diganggu. Harimau berambut putih di sebelahnya mengangguk ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Dan tidak jauh di belakang monster berkepala domba dan harimau berambut putih, sejumlah besar monster dan bahkan manusia berkumpul bersama, menatap monster berkepala domba dan harimau berambut putih dengan kagum. Jelas, status harimau berambut putih dan monster berkepala domba ini tidak rendah di Akademi Jingxian. Di atas gurun, Peng Cheng terkejut ketika dia melihat gerakan Luo Chen, tetapi ketika dia berpikir bahwa Luo Chen dapat keluar dari Heaven Burying Abyss dengan basis kultivasi dari roh bela diri kelas 1, dia segera tenang, dan matanya sedikit lebih berharap.
Mungkinkah bola perak itu juga merupakan harta yang diperoleh Xiao You Luo di Abyss of Burial? Peng Cheng melihat bola perak kecil yang mengambang di bawah pusaran Jielei, dan matanya sedikit lebih bingung. Luo Chen tidak memperhatikan ekspresi Peng Cheng. Melihat bahwa Ninety Lightning sudah ada di tempatnya, Luo Chen tidak ragu untuk mencubit tangannya. Mengikuti gerakan Luo Chen, garis-garis aneh pada Netherworld Thunder tiba-tiba menyala, dan kemudian sebuah lubang hitam besar muncul di atas Netherworld Thunder, menyerap semua guntur dalam radius ratusan mil menuju lubang hitam. Segera, pegunungan guntur dan kilat yang besar ditelan oleh lubang hitam dan akhirnya menghilang. Melihat pemandangan ini, Peng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, dan matanya ke arah Luo Chen penuh dengan rasa iri. Dia tidak menyangka bahwa bola perak yang dilemparkan oleh Luo Chen bahkan dapat menyerap Thunder Tribulation, dan apa yang dia serap adalah versi kuat dari Dragon Transformation Tribulation. Jika aku bisa meminjam harta karun rahasia ini dari Luo Chen, bukankah semudah makan dan minum untuk menghadapi kesengsaraan petir saat menerobos? Setelah masalah ini selesai, aku akan berdiskusi dengan Luo Xiaoyou dan meminjam harta karun aneh itu. Peng Cheng tidak bisa menahan rasa gembira saat melihat bola perak yang terus-menerus menyerap petir. Peng Cheng hampir tidak bisa tenang, karena dia memiliki basis kultivasi yang tinggi dan pengetahuan yang sangat luas. Namun, para siswa Akademi Jingxian yang menonton dari jauh di luar gurun tidak melihat banyak petunjuk, hanya ketika Luo Chen memiliki harta karun rahasia seperti itu. Dalam hal ini, banyak siswa dari Akademi Abadi yang mengejutkan memandang Luo Chen yang melayang di udara, dengan perasaan tidak dapat dijelaskan. Segera, pegunungan petir besar di langit menghilang tanpa jejak. Setelah menyerap pegunungan petir, guntur Nirvana langsung mengekstraksi kekuatan awan untuk mempersiapkan serangannya sendiri. Melihat pemandangan ini, Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa tergesa-gesa. Meskipun guntur Nirvana memiliki banyak kegunaan magis, itu adalah barang sekali pakai. Setelah Nirvana Thunder Abyss, niscaya akan sulit menemukan yang serupa di masa mendatang. Bab 371, harta karun lain menunjukkan kekuatannya, pikir Luo Chen. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Tak lama kemudian, awan malapetaka yang mengerikan yang menutupi puluhan mil di langit di atas gurun itu diserap oleh guntur senyap yang dilontarkan Luo Chen dengan santai, yang mengejutkan Peng Cheng dan Akademi Jingxian yang sedang menonton dari jauh. Terima kasih, Guru, atas bantuanmu. Setelah Jie Yun diserap oleh guntur Nirvana, Jin Yu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, bergegas menuju Luo Chen, dan berkata dengan hormat. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, kamu adalah binatang kontrakku. Masuk akal bagiku untuk membantumu. Aku mengganggu transformasi nagamu. Aku tidak tahu seberapa banyak transformasi yang telah kau selesaikan. Aku telah menyelesaikan 80% transformasi. Jin Yu menatap Luo Chen dengan wajah aneh. Selain itu, aku dapat merasakan bahwa karena pil evolusi binatang buas milik guru, aku masih perlahan bergerak menuju evolusi iblis Jiu yang sebenarnya. Menurut spekulasiku, ketika aku menjadi kaisar iblis, aku akan sepenuhnya berubah menjadi 9 iblis neter. Mendengar kata-kata Jin Yu, wajah Luo Chen sedikit terkejut. Awalnya dia mengira bahwa kesengsaraan transformasi naga Jin Yu telah diganggu olehnya, dan potensi Jin Yu akan berhenti di situ. Tanpa diduga, pil evolusi binatang buas itu, selain secara langsung membiarkan Jin Yu mulai berubah menjadi malapetaka naga, ternyata masih ada obat yang tersisa bagi Jin Yu untuk terus berubah. Mata Peng Cheng membelalak, matanya menatap Luo Chen, seolah-olah sedang melihat kecantikan yang tiada taraf, menyebabkan Luo Chen merasa merinding. Peng Cheng tidak peduli dengan ekspresi Luo Chen. Pada saat ini, dia tenggelam dalam berita bahwa Jin Yu mengatakan bahwa dia masih berevolusi, dan dia tidak berniat untuk peduli dengan hal-hal lain. Sepertinya itu telah membuat dekan khawatir. Peng Cheng tersenyum pahit di dalam hatinya, dan kemudian mulai peduli. Dengan level mempesona Jin Yu, dia sekarang perlahan-lahan berubah menjadi Peng Iblis 9 neter, bahkan jika dekan dan orang-orang kuat lainnya melihatnya, diperkirakan Jin Yu akan dihargai dengan segala cara yang mungkin. Senior Peng Cheng, aku berencana untuk membawa Jin Yu keluar untuk jangka waktu tertentu. Itu seharusnya tidak mengganggu tata letak senior, kan? Luo Chen menatap Peng Cheng dan tiba-tiba berkata, kenapa? Peng Cheng mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh, teman kecil Luo,
kau tahu, Jin Yu belum melewati kesengsaraan transformasi naga yang lengkap. Sekarang dia belum menyelesaikan transformasinya. Aku sarankan untuk meninggalkan Jin Yu di Jingxian. Biarkan dia bepergian keluar setelah perguruan tinggi berubah. Mendengar kata-kata Peng Cheng, Luo Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan wajah serius, ada beberapa hal penting yang perlu Jin Yu bantu. Setelah pekerjaan selesai, aku akan mengantar Jin Yu pulang sendiri. Mendengar ini, Peng Cheng mengangguk. Bagaimanapun, Luo Chen adalah guru Jin Yu, dan identitas ini saja sudah cukup untuk berjalan menyamping di Akademi Jingxian. Terlebih lagi, Luo Chen sendiri juga seorang penjahat yang sangat menakutkan. Hanya dalam 1 atau 2 tahun, dia telah dipromosikan dari seniman bela diri hebat tingkat 3 menjadi roh bela diri tingkat pertama. Sangat sulit bagi orang lain untuk menerobos. Luo Chen lebih baik, menerobos semudah makan dan minum. Dengan bakat Luo Chen, tidak peduli dia pergi ke sekolah itu, semua pihak akan memperhatikan. Sekarang ada kesempatan langka bagi Luo Chen untuk mendekati Akademi Jingxian, Peng Cheng tentu saja tidak akan menyerah. Kalau begitu, teman kecil Luo akan membawa Jin Yu dan pergi sesegera mungkin. Peng Cheng merenung sejenak, dan berkata kepada Luo Chen. Luo Chen mengangguk, dan berkata dengan ringan, Senior Peng Cheng, jangan khawatir, saya memiliki rasa ukuran. Setelah selesai berbicara, Luo Chen menepuk bahu Jin Yu. Jin Yu tahu, dan langsung mengungkapkan tubuh aslinya. Karena Jin Yu belum sepenuhnya berubah, bahkan jika Jin Yu berjalan di bawah langit sekarang, ia tidak akan tertarik. Kesadaran daratan yang datang ke benua Qiankun ditolak. Luo Chen tersenyum tipis saat melihatnya, melompat dan mendarat di punggung Jin Yu. 9 nether flame di tubuh Jin Yu dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk kursi yang dilebih-lebihkan, menopang Luo Chen. Melihat pemandangan ini, mata Peng Cheng penuh dengan rasa iri. Mampu menjadikan binatang buas yang sangat ganas, Nine Nether Mopeng, yang lahir di 6 jalan reinkarnasi, sebagai tunggangan, kehormatan ini bahkan mungkin tidak dimiliki oleh orang kuat yang telah melangkah ke 3 alam suci. Dan Luo Chen hanyalah seorang roh seni bela diri tingkat pertama, dan dia telah menikmati perlakuan legendaris ini, yang benar-benar membuat iri. Senior Peng Cheng, saya akan membawa Jin Yu ke Kabupaten Beihai di Kekaisaran Liuyun terlebih dahulu. Apakah Anda ingin Senior Peng Cheng bersama? Kata Luo Chen, duduk di kursi yang dibentuk oleh 9 nether flame. Peng Cheng merenung sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, baiklah, saya akan bersamamu, jadi saya bisa melindungi Jin Yu. Jin Yu telah menyelesaikan sebagian besar transformasinya setelah melewati kesengsaraan transformasi naga. Meskipun dia belum sepenuhnya selamat dari kesengsaraan transformasi naga, kekuatannya masih sangat meningkat. Jin Yu hari ini masih berada di ranah Sekte Iblis tingkat 9, tetapi dengan 9 api neter di tubuhnya, bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam mulia tingkat 9 bukanlah lawannya. Peng Cheng khawatir bahwa setelah Jin Yu memasuki Kekaisaran Awan Mengalir, aura di tubuhnya akan menarik pembangkit tenaga listrik di atas alam mulia untuk mengambil tindakan. Baru saat itulah dia memutuskan untuk mengikuti Jin Yu ke Kabupaten Beihai bersama Luo Chen. Bagaimanapun, dengan identitas dan kekuatannya di Peng Cheng, bahkan Kaisar Wu harus menjual wajahnya di Kekaisaran Liuyun. Dengan dia yang menemaninya, keselamatan Jin Yu akan terjamin. Tetapi ini bukanlah alasan utama, alasan utamanya adalah Luo Chen. Dalam pandangan Peng Cheng, Luo Chen berani masuk jauh ke dalam jurang pemakaman surga dengan basis kultivasi seni bela diri kelas 1. Sekarang dia memiliki Jin Yu, Jiu Yu Devil Peng yang lahir dari 6 reinkarnasi. Sebagai hewan peliharaan, jika Luo Chen impulsif masuk ke 6 alam reinkarnasi, masalah itu akan menjadi besar. Dengan Peng Cheng yang mengikutinya, Luo Chen tidak ingin kejang-kejang pada saat kritis, dan tiba-tiba bergegas ke 6 reinkarnasi. Luo Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Peng Cheng. Melihat Peng Cheng setuju, Luo Chen tidak bisa menahan senyum sedikit lagi. Yu Peng Cheng, Kaisar Iblis peringkat 8, diam-diam melindunginya, dan dia tidak perlu khawatir tentang keluarga Xiao setelah dia kembali ke Kekaisaran Liuyun. Bagaimanapun, Luo Chen sudah bersiap untuk menyerang keluarga Xiao untuk periode waktu berikutnya untuk menyelesaikan misi terbatas waktu pada dirinya sendiri. Dalam proses ini, keluarga Xiao pasti akan terprovokasi. Meskipun Luo Chen sombong, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mundur di depan master keluarga Xiao dengan basis kultivasi seni bela diri kelas 1. Namun dengan pelindung Peng Cheng, segalanya berbeda. Selama Kaisar bela diri,
leluhur keluarga Xiao, Xiao Gaidao, tidak mengambil tindakan, tidak akan ada seorang pun di keluarga Xiao yang dapat mengancam keselamatan Luo Shen-nya. Memikirkan hal ini, Luo Chen sedikit lebih tersenyum di wajahnya, dan kemudian dengan sebuah pikiran, dia memerintahkan Jin Yu untuk terbang ke arah Kabupaten Beihai. Melihat pemandangan ini, Peng Cheng menggelengkan kepalanya, dan langsung memperlihatkan tubuh asli burung rok bersayap emas, mengikuti Jin Yu dan terbang ke Kabupaten Beihai. Burung rok bersayap emas sudah sangat pandai melarikan diri, dan burung rok setan 9 meter, sebagai binatang buas yang aneh dan ganas di antara 6 reinkarnasi, juga memiliki semua jenis kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, ketiga Luo Chen melakukan perjalanan melintasi ribuan gunung dan sungai dalam waktu kurang dari sehari dan bergegas dari Akademi Yaozu Jingxian keluar Kabupaten Beihai. Siapa? Aura yang dipancarkan oleh Peng Cheng dan Jin Yu begitu mengerikan sehingga begitu Peng Cheng dan Jin Yu tiba di Kabupaten Beihai, dua aura pedang yang menakjubkan terbang keluar dari Kabupaten Beihai. Di depan 3 orang debu, pangeran, putri, mereka semua milik mereka sendiri. Luo Chen menyapa pria dan wanita yang merupakan Yu Jian Singkong. Dia tidak asing dengan mereka berdua. Pria itu adalah ayah Wang Xi, Raja Beihai Wang Wuxin, Master Puncak Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, dan dia hanya setengah langkah dari Kaisar Bela Diri. Sedangkan wanita itu adalah Putri Beihai, Bibi Yun Nisang, Yun Suemei. Teman kecil Luo, melihat Luo Chen di punggung Jin Yu, Wang Wuxin dan Yun Suemei juga terkejut. 3 hari yang lalu, Wang Xi dan ketiganya kembali dari Mengtian Gudi, tetapi Luo Chen menghilang. Hal ini menyebabkan Wang Xi dan mereka bertiga membuat keributan tentang Beihai Wangfu. Pada akhirnya, Wang Wuxin menyebarkan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari keberadaan Luo Chen di sekitar Kabupaten Beihai, sementara Wang Xi dan ketiganya mencari jejak Luo Chen di dekat pintu masuk tanah kuno Mengtian, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka sudah mengira Luo Chen mengalami kecelakaan, dan berencana untuk menyerah mencari, tetapi Luo Chen tiba-tiba muncul. Tidak hanya itu, tetapi He Luo Chen juga muncul sebagai Kaisar Iblis kelas 8 Golden Winged Rock dan binatang buas yang mengerikan yang tidak diketahui asalnya. Ini cerita yang panjang, tetapi Jin Yu dan senior Peng Cheng bukanlah orang luar. Luo Chen menatap Wang Wuxin dan Yun Suemei, dan berkata sambil tersenyum, Jin Yu adalah binatang kontrakku. Senior Peng Cheng ini adalah wakil dekan Akademi Jingxian. Dengan itu, Luo Chen menunjuk Peng Cheng yang telah berubah menjadi bentuk manusia di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi Wang Wuxin dan Yun Suemei berubah. Mereka tidak menyangka bahwa identitas Peng Cheng akan begitu mulia. Akademi Jingxian, itu adalah lembaga tertinggi ras iblis. Meskipun tidak sebagus Akademi Qiankun dalam legenda ras manusia, itu lebih baik daripada Akademi Liu Yun. Dan Peng Cheng ternyata adalah wakil presiden Akademi Jingxian. Apa yang terjadi selama 3 hari teman kecil Luo ini menghilang? Ternyata dia adalah senior Akademi Jingxian, tidak sopan dan tidak sopan. Wang Wuxin menarik napas dalam-dalam, melengkungkan tangannya di Peng Cheng, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Peng Cheng melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, orang tua itu sekarang hanya pelindung Luo Xiaozi, bukan wakil dekan Akademi Jingxian. Tidak perlu melakukan ini. Mata Wang Wuxin dan Yun Suemei membelalak ketika mereka mendengar kata-kata itu, seorang master ras iblis yang berada di alam Kaisar Iblis tahap ke-8, dan yang juga merupakan wakil presiden Akademi Abadi yang mengejutkan, bersedia bertindak sebagai pelindung bagi Luo Chen. Bahkan jika Wang Wuxin dan Yun Suemei mendapat informasi yang baik, mereka terkejut sesaat. Teman kecil Luo, apa yang dikatakan senior Peng Cheng itu benar. Wang Wuxin menjilat bibirnya yang kering, dan berkata dengan getir. Penyihir Tianzong Wang Wuxinnya, juga menghabiskan banyak kerja keras untuk mencapai puncak Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, hanya setengah langkah sebelum dia bisa menerobos dan menjadi Kaisar Bela Diri. Aku tidak tahu berapa banyak kesulitan yang telah kuderita dan berapa banyak krisis hidup dan mati yang telah kualami. Hasilnya, Luo Chen melakukannya dengan baik. Sekarang dia hanya seorang roh bela diri tingkat pertama. Dia sebenarnya memiliki seorang penjaga Kaisar Iblis tingkat 8 dan seekor binatang kontrak dari Sekte Iblis tingkat 9 yang tidak diketahui asalnya. Dengan para penjaga dan binatang kontraknya saja, Luo Chen sudah memenuhi syarat untuk berada di puncak Kekaisaran Awan Terapung, menarik pemujaan dari banyak orang. Luo Chen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Peng Cheng akan mengatakan itu.
Untuk sementara, Luo Chen juga sedikit bingung. Tetapi bagaimanapun juga, dia juga orang yang telah berjalan di jadi seperti Abyss of Burial Heaven. Dia segera pulih, dan berkata kepada Wang Wuxin dan istrinya, semuanya adalah senior Peng Cheng yang membawa cinta. Luo Chen menggaruk kepalanya saat berbicara, tampak sedikit malu, mendengar pengakuan Luo Chen. Wang Wuxin dan Yun Suemei langsung terperangah, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Setelah melihat ini, Luo Chen segera mengalihkan topik pembicaraan, menatap Yun Suemei, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya sang putri telah berhasil menembus alam raja, selamat untuk sang putri. Itu tergantung pada pil pelacak milik teman kecil Luo agar istriku bisa menerobos. Wang Wuxin tersadar setelah mendengar kata-kata itu, dan menatap Luo Chen dengan ekspresi bersyukur. Tuanku, tidak mudah bagi Luo Xiaoyou untuk kembali. Aku tidak bisa selalu berdiri di atas kota Kabupaten Beihai ini dan menyambut kita, kan? Yun Suemei di samping juga tersadar, bukannya tanpa amarah, dan berkata dengan aneh, jika ini menyebar, orang-orang tidak akan mengatakan bahwa istana Beihai kita bahkan tidak mengerti bagaimana memperlakukan tamu. Ya, istriku benar. Wang Wuxin menepuk dahinya dan menegur dirinya sendiri, lihat otakku. Teman kecil Luo, dan senior Peng Cheng ini, kau ikut aku ke rumah besar. Setelah itu, Wang Wuxin langsung jatuh kembali ke istana Pangeran Beihai. Luo Chen menggelengkan kepalanya saat melihatnya, mengubah Jin Yu menjadi bentuk manusia, lalu mendarat di istana Raja Beihai bersama Peng Cheng Jin Yu. Begitu Luo Chen mendarat, Wang Xie Changli, Zhang Juechen, dan Yun Nisang mengelilingi mereka. Kakak Luo, kemana saja kau beberapa hari ini? Itu benar-benar membuat kami khawatir untuk sementara waktu. Zhang Juechen mencondongkan tubuhnya dan mengeluh kepada Luo Chen, kami telah mencari di sekitar Meng Tiangu di beberapa hari ini. Aku belum menemukan bayanganmu. Kami pikir kamu mengalami kecelakaan, dan kami tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Suster Luo Sue dan para pejabat senior di perguruan tinggi. Maafkan aku, Luo Chen berteriak kepada Zhang Juechen dan menjelaskan, aku terjebak dalam kecelakaan mendadak kali ini. Aku tidak tahu bagaimana aku terlibat dalam alam rahasia. Akhirnya aku mengetahui bahwa aku tiba di lokasi Akademi Yaozu Jingxian. Untungnya, aku memiliki koneksi dengan Akademi Jingxian. Binatang kontrakku Jin Yu adalah murid Akademi Jingxian. Itulah sebabnya aku mengundang senior Peng Cheng untuk mengantarku kembali ke Kabupaten Beihai. Luo Chen tidak memberitahu Wang Xi dan yang lainnya bahwa alam rahasia yang dia kunjungi adalah jurang pemakaman peringkat ketiga di 10 wilayah. Teratas daratan utama, bagaimanapun, nama-nama 10 prefektur teratas terlalu terkenal. Begitu 10 prefektur teratas terlibat, bahkan rumor akan menarik perhatian banyak orang. Kalau orang luar tahu bahwa Luo Chen telah meninggalkan jurang pemakaman surgawi dengan basis kultivasi ilmu bela diri tingkat 1, saya khawatir hal itu akan menarik banyak orang yang menginginkannya. Jadi begitulah, Wang Xi dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Setelah terdiam beberapa saat, Wang Xi tiba-tiba berkata dengan emosi, tidak heran bahwa dalam waktu 3 hari yang singkat, Anda telah menerobos dari Grandmaster bawaan kelas 7 ke roh bela diri kelas 1. Sekarang tampaknya itu harus menjadi fungsi dari alam rahasia itu. Melihat Luo Chen dengan sedikit iri, Ye Changli di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Siswa Luo benar-benar memiliki keberuntungan besar di tubuhnya. Aura binatang kontrak Anda sangat kuat, dan Anda pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Keberuntungan, benar-benar patut ditiru. Luo Chen tidak tahu harus berkata apa sejenak. Untungnya, beberapa orang tidak terus berjuang dengan masalah ini, tetapi mengalihkan perhatian mereka ke Jin Yu. Saudara Luo Chen, apa tubuh binatang kontrak Anda? Yun Nisang menatap Luo Chen dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya. Dia telah melihat tubuh besar Jin Yu sebelumnya, tetapi meskipun dia berasal dari keluarga kerajaan Kekaisaran Awan Mengalir, dia membaca semua koleksi keluarga kerajaan dan memiliki pengetahuan yang luas, tetapi dia tidak dapat mengenali tubuh Jin Yu seperti apa. Luo Chen ragu sejenak, tampak sedikit ragu. Asal-usul Jin Yu agak terlalu menakjubkan, dia bahkan tidak berpikir apakah akan memberitahu Yun Nisang dan yang lainnya. Lagi pula, mengetahui terlalu banyak belum tentu merupakan hal yang baik bagi Yun Nisang. Terutama Luo Chen mendapat kabar dari Jian Jing di dalam hatinya, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan ujung benua disebut tidak diketahui. Jika orang biasa mengetahui informasi tersebut, mereka kemungkinan besar akan terlibat.
Meskipun Yun Nisang dan mereka berempat memiliki bakat yang bagus, mereka hanya melihat kekaisaran awan mengalir, meninggalkan kekaisaran awan mengalir, bahkan hati pedang jernih Wang Xi dan tulang pedang alami Zhang Juechen bukanlah apa-apa. 6 jalan samsara terlalu jauh dari mereka. Tidak bisa mengatakannya. Yun Nisang juga terkejut ketika melihat ekspresi Luo Chen, dan kemudian terkejut. Dia juga orang yang berpikiran luar biasa, jika tidak, mustahil untuk berteman dengan Luo Qingsui di Akademi Liu Yun. Penting untuk diketahui bahwa tidak banyak orang di Akademi Liu Yun yang dapat mengucapkan beberapa patah kata kepada Luo Qingsui, apalagi menjadi teman dekat Luo Qingsui. Melihat ekspresi Luo Chen, Yun Nisang langsung menebak alasannya. Asal-usul Jin Yu agak istimewa, tidak mudah untuk diketahui. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan wajah serius. Sebagai Jiu Yu Devil Peng, meskipun dia belum sepenuhnya berubah, dia masih ternoda oleh napas 6 reinkarnasi. Jika Yun Nisang dan yang lainnya mengetahui asal-usul Jin Yu, tidak mungkin untuk menjamin bahwa mereka tidak akan terlibat. Kamu bisa membuatmu begitu merahasiakan tentang Junior Brother Luo. Mungkinkah kamu, binatang kontrak, berasal dari daratan? Ye Changli, yang tampaknya telah memikirkan sesuatu, berkata tanpa berpikir. Ye Changli menyesalinya begitu dia berbicara, dan dengan cepat menutup mulutnya, tetapi ekspresi penyesalan di wajahnya tidak dapat menyembunyikannya. Sepertinya senior Ye juga sudah memikirkannya. Zhang Juechen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, karena senior Ye sudah mengatakan semuanya, kita tidak perlu khawatir. Jika tebakanku benar, Xiao Suedi, binatang kontrakmu, seharusnya Yu Peng laut ilusi dari laut hilang, kan? Hah, Luo Chen dan Peng Cheng sama-sama menatap Zhang Juechen dengan heran. Sekarang Jin Yu telah banyak berubah, dan karakteristik Huan Hai Yu Peng telah lama tertinggal. Mereka tidak menyangka Zhang Juechen bisa mengetahui asal-usul Jin Yu dari karakteristik yang tersisa ini. Sepertinya tebakanku benar, Zhang Juechen tersenyum masam, tidak heran Sueksi Luo begitu merahasiakan asal-usul binatang kontrakmu. Adalah wajar untuk bersikap sangat hati-hati ketika menyangkut daratan. Huan Hai Yu Peng, apa itu? Yun Nisang, sebagai seorang alkemis, berkata bahwa dia tidak mengerti hal-hal ini. Bahkan Ye Changli dan Wang Xi memandang Zhang Juechen dengan ragu. Bahkan jika mereka lahir dari raksasa seperti keluarga Fuling Ye dan keluarga Bei Hai Wang, mereka tidak tahu banyak tentang laut yang hilang, apalagi yang hilang. Binatang laut yang aneh. Binatang buas jenis ini dikandung oleh laut yang hilang, dan ilusi yang diciptakan dapat dengan mudah menjebak yang kuat di alam yang sama, dan bahkan yang kuat dengan alam yang lebih tinggi dari binatang buas ini akan tertangkap oleh sedikit kecerobohan. Zhang Juechen menjelaskan setelah mendengar kata-kata itu, pada awalnya, guruku pernah bertemu dengan Yu Peng laut ilusi di pinggiran laut yang hilang. Itulah sebabnya aku mengerti binatang buas ini. Senior Zhang benar, Jin Yu memang Huan Hai Yu Peng, tetapi ada satu perbedaan. Jin Yu sekarang berubah menjadi binatang buas lainnya, dan transformasinya hampir selesai. Mendengar perkataan Luo Chen, wajah Wang Xi dan yang lainnya kembali menunjukkan kekaguman. Mereka tidak mengerti kekuatan Yu Peng laut ilusi, tetapi mereka tidak asing dengan transformasi binatang buas. Binatang kontrak Luo Chen awalnya langka, tetapi sekarang telah berubah lagi. Lupakan saja, jangan bicarakan itu, kata Ye Changli tiba-tiba, menatap Luo Chen dengan ekspresi frustrasi, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, selain itu, kami mungkin harus dipukul olehmu dan benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Itu saja, Wang Xi tersenyum pahit, Sue Xiao, kamu memiliki petualangan seperti itu lagi dan lagi, yang benar-benar patut ditiru. Luo Chen tidak menjawab, tetapi langsung mengubah topik pembicaraan dan berkata, sekarang Mengtian Budi juga ditutup, kita harus kembali ke sekolah untuk mempersiapkan pertempuran untuk peringkat naga. Setelah mendengar perkataan Luo Chen, Wang Xi dan yang lainnya semua tersenyum pahit. Setelah sekian lama, Wang Xi menghela napas pelan, hanya kau yang berani mengatakan itu, seperti Sue Di Luo. Tahukah kau bahwa ketika peringkat naga Liu Yun berkompetisi, yang terlemah adalah Wu Ling, kebanyakan dari mereka adalah jenius di ranah Wuzong, dan bahkan penjahat di ranah Wuzong muncul. Jika bukan itu masalahnya, saudari Luo Sue, yang telah menggabungkan busur es Xuanxia di awal, tidak akan hanya menjadi yang ke-97 di peringkat Phoenix Awan Terapung. Luo Chen terkekeh 2 kali ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia lupa bahwa Liu Yun Longbang sedang menghadapi bakat muda di bawah usia 24 tahun di Kekaisaran Liu Yun.
Meskipun Ye Changli, Zhang Juechen dan Wang Xi memiliki bakat supernatural, yang tertua di antara mereka, Wang Xi, baru berusia 16 tahun. Dibandingkan dengan para jenius di usia 20-an, usia mereka tidak menguntungkan. Namun, kamu sudah tiran. Jika kamu dapat menembus seni bela diri peringkat kelima sebelum pembukaan daftar naga, kamu seharusnya mendapat tempat di 100 teratas daftar naga. Ye Changli merenung sejenak, lalu berkata, dia tahu betapa ketatnya persaingan untuk peringkat naga terakhir kali. Ditambah dengan persaingan untuk peringkat naga kali ini, banyak Tian Jiao yang usianya belum melampaui persyaratan, sehingga persaingan untuk peringkat naga kali ini menjadi lebih ketat. Dalam pandangan Ye Changli, meskipun kekuatan tempur Luo Chen bagus, wilayahnya selalu cacat. Jika dia tidak mencapai basis kultivasi dari roh bela diri peringkat kelima atau lebih tinggi, tidak ada harapan untuk masuk 100 teratas dalam daftar naga. Saya mengerti. Selama waktu ini, saya akan melangkah maju untuk meningkatkan kekuatan saya, Luo Chen mengangguk dan berkata dengan tegas. Namun, Luo Chen tidak peduli ketika dia mengatakan ini. Lagi pula, dengan kristal pedang di dalam hatinya, meskipun dia hanya seorang roh bela diri kelas 1, itu tidak sulit bahkan bagi seorang master yang melompati ranah Wuzong. Jika dia benar-benar putus asa untuk berjuang demi hidupnya, mengandalkan kekuatan kristal pedang itu, dia akan bertarung melawan para master dari negara bangsawan atas. Ye Changli mengangguk ringan, lalu berhenti berbicara. Baiklah, kamu telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir. Kamu dapat beristirahat di istana hari ini dan kembali ke universitas besok. Melihat Ye Changli dan yang lainnya tidak berbicara, Wang Wuxin, Raja Beihai yang diam di sebelahnya, berbicara dan berkata dengan bodoh. Kalau begitu terima kasih atas kebaikanmu, Luo Chen melengkungkan tangannya ke arah Wang Wuxin dan berkata sambil tersenyum. Itu semua hal sepele, jangan pedulikan, Wang Wuxin melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Bibi Mei, aku ingin makan kue osmanthus beraroma manis. Yun Nisang di samping tiba-tiba meraih lengan Yun Sue Mei dan berkata sedikit. Baiklah, Bibi Mei akan melakukannya untukmu, kata Yun Sue Mei sambil memukul kepala Yun Nisang tanpa daya. Setelah berbicara, Yun Sue Mei membawa beberapa pembantu ke dapur belakang, Lao Yan, pergi dan atur agar Xier dan yang lainnya kembali ke sekolah besok. Melihat Yun Sue Mei pergi, Wang Wuxin menoleh untuk melihat Yan Zong yang berdiri di belakangnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baik, Tuan, Yan Zong mengangguk sedikit, dengan hormat. Paman Lao Zong, Wang Xi tersenyum pada Yan Zong ketika dia melihatnya, dan berkata dengan lembut. Tuan muda itu serius, tidak lebih dari beberapa masalah sepele, itu adalah urusan budak tua itu sendiri, Yan Zong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Setelah berbicara, Yan Zong berbalik dan pergi, membawa beberapa pelayannya untuk mempersiapkan Wang Xi dan yang lainnya untuk dibawa pergi besok. Saat Yan Zong pergi, Wang Wuxin menyapa Luo Chen dan yang lainnya, dan pergi. Sebagai Raja Laut Utara, dia berkata bahwa itu adalah masalah siang dan malam. Jika dia tidak memperhatikan napas Peng Cheng dan Jin Yu sebelumnya, dia tidak akan muncul. Sekarang setelah dia tahu itu adalah kesalahpahaman, dia tentu ingin menangani urusannya sendiri. Suedi Luo, kamu mungkin menghabiskan banyak tenaga di alam misterius itu akhir-akhir ini, mengapa kamu tidak beristirahat dulu? Setelah Wang Wuxin pergi, Wang Xi menatap Luo Chen dan berkata. Luo Chen mengangguk, mendengar apa yang dikatakan Wang Xi, dia benar-benar lelah. Setelah meninggalkan tanah kuno Mengtian, dia langsung pergi ke jurang surga pemakaman, meskipun ada tangan-tangan seperti boneka pengganti dan gulungan teleportasi titik tetap, dan perlindungan gulungan percobaan, Luo Chen tidak akan khawatir tentang hidup atau matinya. Tetapi berjalan di wilayah jurang surga pemakaman yang mengerikan, Luo Chen tidak berani mengendur, dan itu menyita banyak pikirannya saat mendaki Jian Yuan. Setelah meninggalkan jurang surga pemakaman, dia pergi ke lokasi Akademi Jingxian, diikuti oleh Jin Yu yang melintasi kesengsaraan naga, yang juga membuatnya takut. Sekarang setelah aku kembali ke Istana Beihai, aku bisa beristirahat dengan baik. Setelah menguap, Luo Chen mengikuti kedua pelayan itu menuju kamar tamu. Setelah memasuki kamar tamu, Luo Chen tertidur. Tidur ini berlangsung selama seharian penuh. Ketika Luo Chen bangun keesokan harinya, Wang Xi dan yang lainnya sudah siap. Ketika Luo Chen selesai mandi, beberapa orang meninggalkan Beihai Wangfu dan kembali melalui formasi teleportasi di pusat kota Kabupaten Beihai.
Tiba di Akademi Liu Yun. Begitu Luo Chen dan yang lainnya kembali ke Akademi Liu Yun, sosok Jian Qing muncul di luar susunan teleportasi dengan ekspresi serius. Wakil Dekan, Senior Jian, Wang Xi dan Luo Chen menyapa Jian Qing dengan cepat ketika mereka melihat Jian Qing. Jian Qing mengangguk ringan, matanya tertuju pada Peng Cheng dan Jin Yu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, keduanya datang ke Akademi Liu Yunku. Aku ingin tahu apa yang bisa kalian lakukan. Dengan itu, niat pedang Jian Qing melesat ke langit, membuat bulu kuduk orang-orang berdiri tegak tanpa sadar. Pak Tua Jian, mengapa kau tidak mengenali teman lamamu setelah beberapa tahun menghilang? Peng Cheng mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan. Aku mengenalimu Peng Niao. Jian Qing mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata itu, lalu tatapannya menjadi tajam, dan berkata dengan dingin, tapi bocah berjubah emas di sebelahmu, seharusnya bukan dari ras monstermu. Setelah bertahun-tahun, kau adalah seorang pendekar pedang yang sudah mati yang masih sangat sensitif. Peng Cheng memutar matanya ketika mendengar ini, lalu berteriak dengan marah, selain itu, sudah berapa kali aku mengatakan bahwa aku dipanggil Peng Cheng, jangan panggil aku Peng Niaoren. Bukankah kau juga memanggilku pendekar pedang yang sudah mati? Aku tidak repot-repot mengoreksimu. Kau memanggilku pendekar pedang yang sudah mati, dan aku memanggilmu manusia burung Peng. Kita bahkan imbang. Jian Qing mengangkat alisnya, seperti toples yang pecah. Ketika Luo Chen dan yang lainnya mendengar kata-kata Jian Qing, mereka semua berkeringat dingin. Terutama Wang Xi, Ye Changli dan Zhang Juechen, dengan ekspresi putus asa, merasa bahwa citra wakil kepala perguruan tinggi perang yang bijaksana dan bela diri itu dengan cepat runtuh. Luo Chen di samping mendengar percakapan antara Jian Qing dan Peng Cheng, dan dia juga berkeringat dingin, dan buru-buru berkata kepada Jian Qing, Tuan Jian, ini salah paham. Jin Yu adalah binatang kontrakku. Binatang kontrak. Jian Qing menatap Jin Yu dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian jatuh di tubuh Luo Chen. Setelah melihat ke depan dan ke belakang beberapa kali, dia berkata dengan emosi, anakmu benar-benar beruntung, bahkan binatang buas ini dapat berhasil berkontraksi. Jelas, Jian Qing juga telah mengenali asal-usul Jin Yu. Luo Chen tidak terlalu terkejut dengan ini. Bagaimanapun, Jian Qing, sebagai wakil dekan Akademi Liu Yun, telah lama berada di luar kekaisaran Liu Yun, dan merupakan hal yang normal untuk memahami legenda 6 jalan reinkarnasi. Faktanya, 10 wilayah daratan sangat terkenal sehingga tidak ada yang akan merasa tidak puas meskipun itu adalah tempat terpencil. Dan beberapa informasi tentang 10 wilayah teratas juga disebarkan oleh dunia luar, tetapi informasinya berbeda untuk tingkat kultivasi yang berbeda. Para pendekar yang belum melangkah ke ranah Raja Seni Bela Diri hanya tahu bahwa 10 wilayah itu berbahaya, dan bahkan Kaisar Wu pun hampir tidak bisa keluar dari 10 wilayah itu. Hanya yang kuat setelah mencapai ranah Raja yang dapat mendengar tentang ranah di baliknya dan benar-benar memahami betapa mengerikannya 10 wilayah teratas itu. Sambil menggaruk kepalanya, Luo Chen menatap Jian Qing dengan senyum yang tidak berbahaya di wajahnya, dan berkata dengan rendah hati, itu hanya kebetulan. Aku tidak menyangka bahwa aku akan berhasil membuat kontrak dengan Jin Yu hanya karena kebetulan seperti itu. Mulut Jian Qing berkedut, sama sekali tidak melihat Luo Chen, tatapannya jatuh pada Peng Cheng, dan dia berkata dengan lemah, Peng Niaoren, situs Akademi Liu Yun ini, kamu adalah wakil dekan Akademi Jingxian yang tinggal di sini. Benar, Peng Cheng mendengus dingin, lalu mengeluarkan sehelai bulu emas dari tangannya dan memberikannya kepada Luo Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, teman kecil Luo, orang tua itu akan tinggal di ibu kota Kekaisaran Liu Yun selama waktu ini. Jika kamu dalam bahaya, kamu hanya perlu menghancurkan bulu ini. Selama kamu berada di Kekaisaran Awan Terapung, aku bisa segera datang untuk membantumu. Luo Chen mengambil bulu emas itu, Chong Peng Cheng mengangguk, dan berkata dengan nada serius, jangan khawatir, senior, aku punya akal sehat. Dia secara alami mendengar apa yang dimaksud Peng Cheng. Peng Cheng memberitahunya untuk tidak keluar dari Kekaisaran Awan Mengalir selama periode ini. Kalau tidak, jika dia dalam bahaya, dia mungkin tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Melihat bahwa Luo Chen mengerti apa yang dimaksudnya, Peng Cheng tidak banyak bicara, dia menunjukkan tubuh aslinya secara langsung, dan terbang menuju Kaisar Liu Yun. Setelah Peng Cheng pergi, Jian Qing menamparkan Jin Yu dengan bekas pedang. Jangan sampai para ahli lain di akademi tiba-tiba muncul karena mereka menyadari napas Jin Yu, dan mengangguk ke arah Luo Chen, lalu sosoknya menghilang.
Setelah melihat ini, Luo Chen menatap Ye Changli, Zhang Juechen, Wang Xi, dan Yun Nisang, dan bertanya, aku berencana pergi ke Haosan untuk mencari saudari Sue, apakah kalian ingin bersama? Aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Aku meninggalkan universitas selama periode ini. Aku tidak tahu berapa banyak informasi yang telah kukumpulkan, jadi aku tidak akan pergi, kata Wang Xi cepat. Apa yang kau bercanda? Luo Chen dan Luo Qingsui berbicara satu sama lain, apa gunanya dia menjadi orang luar? Sekarang dia bukan hanya Luo Qingsui, bahkan Luo Chen tidak bisa mengalahkannya. Jika dia benar-benar dibenci oleh sepasang saudara kandung ini, aku khawatir dia akan menderita. Zhang Juechen dan Ye Changli memiliki pemikiran yang sama, dan mereka berulang kali mentweet bahwa mereka memiliki hal-hal lain sebelum berbalik dan pergi. Aku pergi. Setelah Zhang Juechen dan Ye Changli pergi, Yun Nisang berkata dengan keras, tidak pada waktunya. Wajah Luo Chen menjadi gelap. Awalnya dia ingin membawa cairan peningkatan fisik khusus, yang diperoleh dari undian sebelumnya ke Luo Qingsui untuk diambil saat tidak ada seorang pun, untuk melihat apakah dia dapat meningkatkan tubuh salju terapungnya ke konstitusi khusus yang lebih kuat. Akibatnya, Yun Nisang sangat tidak tertarik. Dengan kehadiran Yun Nisang, Luo Chen benar-benar tidak pandai mengeluarkan cairan peningkatan fisik khusus. Tidak apa-apa, aku tidak akan menggodamu, Yun Nisang terkekeh dan dengan tegas berkata, aku khawatir kamu memiliki beberapa hal luar biasa di alam rahasia percobaan untuk diberikan kepada Aksue, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Naik, setelah berbicara, Yun Nisang langsung berbalik dan berjalan menuju Danyuan. Ketika Luo Chen melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dan kemudian langsung memindahkan keterampilan tubuh Tian Peng dan dengan cepat bergegas menuju Gua Xuanbing Haosan. Sekarang Akademi Liu Yun tahu bahwa Luo Chen adalah objek yang sangat penting bagi para tutor dan dekan Akademi Alkimia dan Akademi Perang. Selain itu, Luo Chen melampaui lantai 20 menara uji coba, menyebabkan sensasi di seluruh Akademi Liu Yun. Saat ini, kecuali untuk beberapa area terlarang dan tempat-tempat yang membutuhkan banyak kontribusi untuk masuk, seperti tempat-tempat seperti Menara Api Roh, Luo Chen dapat dikatakan datang dan pergi dengan bebas di Akademi Liu Yun. Oleh karena itu, Luo Chen dengan cepat melewati penjaga gunung belakang dan memasuki Gua Xuanbing tempat Luo Qingsui ditutup. Gua Xuanbing adalah tempat terlarang yang terkenal di gunung belakang Akademi Liu Yun. Legenda mengatakan bahwa itu ditinggalkan oleh seorang kaisar yang kuat pada saat itu. Xuanbing di dalamnya tidak mencair sepanjang tahun, dan pada saat yang sama sangat korosif terhadap Zenqi. Jika bukan karena seorang prajurit yang memiliki fisik khusus atau mengolah keterampilan atribut es untuk memasuki Gua Xuanbing, mudah untuk merusak fondasinya. Oleh karena itu, meskipun Gua Xuanbing memiliki efek bonus pada kecepatan kultivasi, tempat itu terdaftar sebagai tempat terlarang bagi sekolah, dan hanya beberapa jenius yang memenuhi syarat yang dapat memasuki Gua Xuanbing untuk berkultivasi. Dan Luo Qingsui adalah salah satunya. Adapun Luo Chen, dia sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih di Gua Xuanbing. Namun, Luo Chen telah menembus lantai 20 menara ujian, yang memberinya banyak hak istimewa. Jika dia hanya tinggal di Gua Xuanbing untuk sementara waktu, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Hanya saja jika Luo Chen ingin berlatih di Gua Xuanbing dalam pengasingan seperti Luo Qingsui, maka itu pasti akan menarik sekelompok oposisi akademi senior. Bagaimanapun, sebagai seorang ahli alkimia, Luo Chen ditakdirkan untuk mengolah teknik kultivasi yang sesuai dengan atribut api, dan mengasingkan diri di Gua Xuanbing. Bukankah itu mendorong Luo Chen ke jalan yang salah? Tingkat senior Akademi Liu Yun tidak akan pernah membiarkan bibit seperti Luo Chen melakukan kesalahan dalam hal-hal seperti itu. Begitu Luo Chenfu melangkah ke Gua Xuanbing, dia merasakan bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Yang dia lihat adalah kerucut es yang menggantung ke bawah, tanah ditutupi dengan kristal es, dan hawa dingin yang menakjubkan menyebar dari segala arah. Benar-benar dingin, Luo Chen mengecilkan bahunya tanpa sadar, dan mengembuskan napas panas. Hanya fisik khusus Sister Sue dengan atribut es yang dapat bertahan lama di dalamnya, Luo Chen menggerakkan pedang yuannya untuk menghilangkan hawa dingin dari tubuhnya, dan kemudian berjalan menuju Gua Xuanbing. Pola, langkah kaki yang renyah terdengar di Gua Xuanbing, dan sosok Luo Chen dengan cepat menghilang di pintu masuk. Setelah melewati koridor panjang yang dingin, Luo Chen tiba-tiba membuka matanya setelah berbelok di sudut jalan.
Sebuah gua besar muncul di hadapannya. Bagian tengah gua itu adalah platform kristal es, sekitar 3 atau 4 kaki jauhnya. Platform itu dikelilingi oleh air kolam biru kehijauan, memancarkan hawa dingin yang menakjubkan ke arah luar. Tatapan mata Luo Chen jatuh pada platform kristal es, dan melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di platform kristal es dengan napas berkabut dan berkabut. Di gua karas di atas wanita berpakaian putih, ada beberapa kristal es yang menggantung, yang terlihat sangat tembus pandang. Seolah-olah melihat tatapan mata Luo Chen, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba membuka matanya, cahaya biru dingin di pupilnya menyala dan kemudian kembali ke warna aslinya. Xiao Chen, mengapa kamu di sini? Melihat Luo Chen, Luo Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan berkata dengan ragu, bukankah kamu pergi ke Kabupaten Beihai bersama Wang Xi? Masuk akal jika kamu telah memimpikannya surga dan bumi selama 2 hari terakhir. Tidak apa-apa untuk dibuka, mengapa kamu kembali ke sekolah? Beberapa perubahan telah terjadi di Mengtian Gudi, dan dibuka lebih awal dari jadwal. Sekarang kita telah menjelajahi dari Mengtian Gudi. Luo Chen tersenyum dan memberikan gambaran umum tentang Mengtian Gudi. Adapun masuknya ke Abyss of Burial Heaven dan dikirim ke Akademi Jingxian, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Untungnya, dia tidak membawa Jin Yu ke Gua Xuanbing kali ini, jika tidak, akan butuh usaha untuk menjelaskan asal-usul Jin Yu. Luo Qingsui tidak meragukan bahwa dia ada di sana, dan matanya tertuju pada Luo Chen, dan dia melihat lebih dekat. Kemudian wajah Qiao sedikit lebih lega, dan dia berkata dengan lembut, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal kali ini. Aku seorang ahli bela diri tingkat 1, aku khawatir ini sangat menderita, kan? Berbicara tentang ini, Luo Qingsui tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih tertekan di wajahnya. Ini bukan kerja keras. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dengan senior Si Huang di pinggir lapangan, aku hanya bermain-main di Mengtian Gudi. Dia hanya memberitahu Luo Qingsui tentang keberadaan Kaisar Batu dan gulungan gambar Ratu Phoenix, tetapi dia hanya mengatakan bahwa gulungan gambar Ratu Phoenix diperoleh secara tidak sengaja sejak awal, menyelamatkannya dari dikejar dan dibunuh oleh binatang buas ke dalam warisan King Xuan. Hal tentang gua di cabang pegunungan Warcraft. Apakah kamu masih ingin membodohiku? Luo Qingsui menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku juga pernah ke tanah kuno Mengtian. Mengesampingkan Qianlong Yuan, menjebak di lubang naga adalah tempat yang sangat berbahaya. Dengan kekuatanmu, kamu menjebak. Di dalam Dragon Pit, mungkin sulit untuk keluar tanpa usaha apapun. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, membalikkan pergelangan tangannya, dan botol Special Physique Promotion Liquid muncul di tangannya, dan langsung mengubah topik pembicaraan, Saudari Sue, saya mendapat sesuatu yang bagus di Mengtian Gudi kali ini. Itu akan sangat berguna bagi Anda. Oh, Luo Qingsui tidak dapat menahan kegembiraannya saat mendengar kata-kata itu. Dia bangkit dari platform es, dengan ketukan ringan di bawah kakinya, melintasi permukaan danau es dan mendarat di depan Luo Chen. Apa yang sebenarnya sangat berguna bagiku? Luo Qingsui menatap Luo Chen, dengan senyum kecil di matanya yang berair seperti musim gugur. Dia sekarang adalah puncak dari sekte bela diri tingkat ke-9, dan dia mampu menerobos ke yang mulia bela diri tingkat pertama dengan satu baris. Selain itu, dia telah memasukkan alat tanah khusus dari busur es Xuanxia, terlalu banyak. Dan Mengtian Gudi itu hanya berguna untuk yang kuat di bawah Wu Song. Luo Chen ingin menemukan sesuatu yang cocok untuknya dari sana, itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi Luo Qingsui hanya berpikir bahwa Luo Chen ingin menyenangkannya, dan dia juga tidak mengungkapkannya. Luo Chen memperhatikan senyum di mata Luo Qingsui, terkekeh 2 kali, dan menyerahkan cairan peningkatan fisik khusus di tangannya kepada Luo Qingsui, lalu berbisik. Sebotol cairan peningkatan fisik khusus ini diberikan kepadaku oleh penguasa batu senior. Dikatakan bahwa itu adalah rahasia yang tak terucapkan dari ras roh raksasa, dan itu dapat mengubah konstitusi khusus.